Jamaah sholat Id di Masjid Agung Palapa, komplek rumah ibadah yang ada di Pecandu Dreamland seketika bubar karena hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Hari ini pagi ini kita mau sholat Id di salah satu masjid yang ada di daerah Ungasan, Pecandu, dan nanti gue kasih gambaran bagaimana tradisi dan momen toleransi yang ada di Bali ketika momen Lebaran ya. Karena memang kita nggak pulang kampung dulu, kamu beriknya nanti setelah ini, karena memang ada kegiatan juga. Dan yang pasti jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ikuti terus vlog gue, Redwan Aditya. Setiap tahun memang momen Lebaran itu menjadi cerminan toleransi yang tinggi bagi warga Bali ya teman-teman. Karena seluruh umat Islam termasuk yang ada di Bali khusyuk melaksanakan sholat Id. Nah, karena berhubung dekat dari rumah saya yaitu di Komplek Perigading, kami sholat Idnya itu di Masjid Agung Palapa yang ada di komplek rumah ibadah yang berada di Pecandu Dreamland. Dan dari sepenglihatan saya, kegiatan sholat Id ini tidak hanya dijaga oleh pihak kepolisian, tapi juga sejumlah personel pecalang, petugas keamanan adat Bali yang juga turut memastikan keamanan jalannya ibadah sholat Id tahun ini. Kawasan Dreamland yang merupakan komplek Pecandu Indah Resort ini terletak di Jalan Pecandu Indah Resort, Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Dan di daerah ini bukan hanya ada hotel dan juga tempat wisata, tapi juga menghadirkan 5 rumah ibadah dalam satu area. Termasuk ada gereja Katolik, gereja Protestan, kelenteng, pura, dan juga Masjid Agung Palapa. Untuk Masjid Agung Palapa sendiri memiliki desain terbuka, tanpa dinding, dengan atap limas berundak, menawarkan suasana sejuk dan pemandangan indah. Dan fasilitas untuk area parkirnya sendiri lumayan luas. Tempat wudhu juga ada dan pendopo untuk area istirahat. Sholat Id berjalan hikmat, ratusan jamaah yang tinggal di sekitaran Pecandu Ungasan berbondong-bondong untuk mengikuti sholat Id hingga ke area luar parkiran masjid. Ya, meskipun cuaca terlihat mendung ya. Setelah sholat berjalan di rakaat kedua, tiba-tiba saja mulai hujan rintik dan tepat selesai sholat, setelah salam, hujan pun mengguyur area Dreamland. Jadi situasi sholat Id di Masjid Palapa yang ada di Dreamland ini, itu kondisinya setelah rakaat terakhir, salam, tiba-tiba hujan. Nah, karena kita space-nya berada di outdoor, mau nggak mau, kalau misalnya kita masuk ke dalam masjid, itu pasti dapat full banget. Karena di dalam juga sudah full manusia, dan akhirnya memang di sini lokasinya kompleks rumah ibadah gitu ya. Kanan kirinya masjid itu adalah gereja, yang kemudian kita berteduhnya di salah satu gereja, di sebuah gereja yang ada di samping tepat Masjid Palapa yang ada di Dreamland ini. Dan ini kondisi hujannya di belakang di masjid. Jadi kita sholat Idnya itu di area parkir. Nah, beruntungnya, alhamdulillahnya itu di rakaat kedua setelah selesai, kemudian tiba-tiba hujan deras gitu kan. Memang di rakaat kedua tuh udah mulai ada tanda-tanda hujan gitu ya. Tiba-tiba di rakaat kedua langsung salam, digeber langsung hujan deras. Kita nggak mungkin masuk ke dalam masjid karena di masjid sendiri itu jamaahnya udah full. Mau nggak mau kita mencari bangunan di kiri kanan masjid untuk berteduh, salah satunya di gereja ini. Jadi ini memang komplek rumah ibadah yang ada di kawasan Dreamland Pecandu. Kalau yang di bawah sana itu adalah kelenteng. Terus di sebelahnya lagi, di sebelah kanan masjid ini ada gereja Protestan dan juga ada pura. Oke, kita memutuskan untuk cabut aja. Ini kalau ditungguin juga nggak akan selesai-selesai.
Uh, lumayan hujannya. Tapi alhamdulillahnya bukan pada saat sementara kita sholat gitu ya, tapi setelah kita selesai sholat. Jadi seperti yang gue bilang, jadi ini bukan komplek rumah ibadah. Di samping itu adalah kelenteng. Itu adalah kelenteng. Terus ada undakan, kemudian ini gereja tempat tadi kita berteduh, namanya Gereja Katolik Santo Silvester. Di tengah rumah ibadah, di komplek rumah ibadah ini adalah masjid. Jadi di sini masjid tadi tempat kita sholat id. Nah, kita sholat id itu tadi di area sini, area parkiran ini. Di dalam itu masjid, jadi masjidnya bentuknya itu kayak alun-alun gitu ya, cuma tiang, nggak ada dinding. Dan yang di sana adalah gereja Bethel Indonesia atau gereja Protestan. Jadi arsitektur masjid itu seperti ini teman-teman. Bentuknya itu kayak alun-alun gitu ya. Tiang. Nah tadi waktu awal hujan itu, awal gerimis itu memang di dalam masjid sendiri udah full. Sementara area belakang tuh parkiran, sampai di samping sini tuh jamaah juga sholatnya kan di parkiran tuh. Nah yang di parkiran otomatis harus cari tempat parkir yang tempat berteduh di sekitaran masjid. Jadi guys, setelah sekian lama akhirnya hujannya reda juga, kita bisa ke parkiran menuju ke mobil karena parkirnya juga lumayan jauh. Tadi sepanjang jalan ini tuh full kendaraan gitu ya. Sementara saya parkirnya tuh di seberang sana. Dan di sini memang rumah ibadah ini sama dengan yang ada di daerah Nusa Dua. Komplek rumah ibadahnya. Di situ juga lengkap, ada 5 rumah ibadah seperti di sini. Kalau di sini ada kelenteng, terus ada apa namanya? Gereja Katolik, terus ada masjid Palapa, ada gereja Protestan, terus juga di sampingnya lagi agak di luar lagi gitu ya. Pura, ada pura juga. Jadi kalau misalnya kalian yang liburan ke Bali terus main ke daerah Pecatu atau Dreamland ini gitu, karena di dalam juga ini kalau masuk ini ke arah Dreamland, di dalam itu banyak hotel-hotel juga gitu ya. Biasanya kalau misalnya yang enak di daerah sini, rumah atau apa ya, pusat tempat ibadah ini sendiri bisa menjadi referensi buat kalian untuk ketika ya entah itu yang mau sholat atau yang mau ibadah di gereja juga.